Yo, what's up para bos-bosku dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama gua Felis, dimana seperti biasa kali ini gua akan merangkum sebuah alur cerita film kembali. Yang di edisi kali ini gua akan merangkum sebuah film yang berjudul Fearless Hyena kedua. Film ini dirilis tanggal 4 Maret 1983 yang disutradarai oleh Chan Chuen. Meskipun ini sequel dari film pertamanya, tetapi ini bukan lanjutan dari film pertamanya. Ini mempunyai kisah sendiri yang mempunyai background sendiri ya. Akan tetapi untuk jalan ceritanya sih hampir sama dengan film pertamanya sih. Dimana untuk sinopsisnya sendiri mengisahkan dua orang bersaudara yang membalaskan dendam atas kematian ayah mereka yang dibunuh oleh para master kungfu jahat yang telah memburu mereka sejak kecil. Apa motif dibalik semua ini dan mengapa para master kungfu jahat tersebut mengincar keluarga Jackie? Mari kita masuk ke alur ceritanya. Oke, seperti biasa sebelum lanjut silakan di like, share, dan subscribe supaya channel ini semakin ramai dan semakin maju. Jika sudah, kita masuk ke alur ceritanya dan kita mulai intronya dulu guys. Cerita dimulai di mana kita akan diperlihatkan dua orang master kungfu yang memiliki nama setan langit dan setan bumi tengah membunuh master kungfu bernama Tung yang berasal dari sebuah klan rahasia. Faktanya dahulu kala guru besar dari kedua setan tersebut dikalahkan dan mati dalam pertarungan melawan guru besar dari klan milik Tung. Oleh sebab itu, kedua setan tersebut bermaksud untuk membalaskan dendam dan ingin membunuh ketiga bersaudara dari Tung yang dua di antaranya bernama Ching Nam dan Ching Pei yang merupakan kedua ayah dari aktor utama dalam film ini. Usai membunuh Tung, kedua setan tersebut bergegas mengejar Ching Nam dan Ching Pei, di mana bisa terlihat kedua aktor utama dalam film ini masih sangat kecil. Ching Nam dan Ching Pei berusaha menghindari kejaran para setan biadab tersebut, yang mana dengan segala perjuangan seorang ayah, mereka pun berhasil selamat. Namun sejak saat itu mereka terpisah satu sama lain hingga para aktor utama bertumbuh besar dan menjadi sosok yang kuat. Waktu berjalan 15 tahun kemudian, terlihat Jackie yang sudah tumbuh besar di mana ia adalah seorang pria pengangguran yang sering mencuri ayam milik tetangganya. Ia tinggal di sebuah desa dengan ayahnya Ching Nam, yang mana sang ayah menegur Jackie agar tidak membuat masalah terus dan memintanya untuk mencari pekerjaan. Karena tak lama berselang, para tetangga yang merasa kehilangan ayam tersebut datang menanyakan hal ini kepada ayah Jackie. Jackie pun memohon kepada ayahnya agar tidak memberitahu keberadaannya dan hal itu disetujui oleh sang ayah. Namun setelah para warga pergi, Jackie langsung diperintahkan untuk mencari pekerjaan hari itu juga. Jackie pun menuju ke sebuah restoran untuk melamar pekerjaan. Ia pun menemui selaku bos pemilik restoran tersebut dan meminta pekerjaan. Namun tanggapan si bos justru tak enak dilihat di mana bos tersebut merendahkan martabat Jackie dengan mengklaimnya sebagai orang miskin. Tetapi meski begitu, Jackie tetap diberikan pekerjaan dengan syarat selama masa training, ia tidak akan menerima bayaran dan uang makan sama sekali. Jackie yang membutuhkan pekerjaan dengan lapang dada pun akhirnya menerima tawaran tersebut. Akan tetapi, baru saja melakukan pekerjaan perdananya, ia tak sengaja menjatuhkan mangkuk yang padahal itu sebenarnya kesalahan bosnya sendiri. Sang bos yang tak mau rugi dan memanglah pelit menambahkan beban baru untuk Jackie di mana ia harus bekerja selama 20 tahun dengan tak menerima bayaran sama sekali. Mengetahui hal itu, Jackie yang sebagai orang waras dengan tegaknya meninggalkan restoran tersebut dan tak melanjutkan pekerjaan ini. Lah iyalah, gila aja kali perkara barang pecah belah kerja 20 tahun gak digaji. Udah gila kali ini orang. Scene berganti di mana kita akan diperlihatkan sosok kehidupan saudara dari Jackie yaitu Alung, di mana ia hidup bersama dengan sang ayah Ching Pei, yang mana Alung ini mempunyai ide kreativitas yang sangat tinggi, di mana dirinya mampu mendesain rumah sederhana miliknya menjadi sangat unik. Hal itu bisa terlihat ketika benda di dalam rumahnya mempunyai sistem otomatis bak rumah berteknologi tinggi.
Sementara itu, Qingpei sendiri pergi menuju ke kediaman saudara mereka dari klan pengemis yang dahulunya banyak ditolong oleh klan dari Qingpei. Klan pengemis sendiri dipimpin oleh seseorang yang bernama Sui, yang mana Sui sendiri memiliki satu anak gadis yang bernama Aling. Sui mengabarkan bahwa dirinya sudah menemukan petunjuk tentang keberadaan Qingnam dan Jackie. Adegan berpindah di kehidupan lain di mana kita akan diperlihatkan seseorang yang bernama Katak di mana dirinya sedang berduka tatkala ayahnya baru saja meninggal. Di tengah perjalanan, ia dihampiri oleh para debt collector yang mencoba menagih uang kepadanya karena faktanya Katak ini hobi sekali dengan yang namanya hutang. Merasa belum mampu membayar utang tersebut, Katak pun kabur dan tak sengaja kaburnya menuju ke rumah Alung. Katak yang merasa lapar mencoba masuk ke dalam rumah Alung. Ia pun mendapati adanya makanan dan mencoba mengambilnya. Akan tetapi, hal itu diketahui oleh Alung dan seperti yang sudah kita ketahui, rumah Alung sudah didesain sedemikian rupa. Yang lebih memukaunya lagi, Alung juga sudah mendesain rumah ini dengan berbagai macam jebakan sehingga Katak pun dikerjai habis-habisan olehnya. Namun dari peristiwa ini, mereka berdua menjadi teman akrab dan akan menjalankan proyek bersama-sama. Kembali ke Jackie. Frustasi akan pekerjaan yang tak kunjung jelas membuatnya beralih profesi dengan cara mencari uang melalui berjudi, di mana ia dan temannya mampu mengalahkan pemuda tersebut dan berhasil meraup uang yang banyak. Merasa ditipu, pemuda tersebut sontak menyerang Jackie. Namun dengan berbekal kungfu yang tak perlu diragukan lagi, membuat Jackie sangat mudah mengatasi masalah ini. Akan tetapi, tanpa disangka-sangka, pemuda tersebut memiliki seorang ayah yang terhubung dengan kedua setan bumi dan langit, yang mana hal itu bisa dibuktikan ketika sang ayah membaca pergerakan jurus yang Jackie keluarkan. Dari sini sang ayah bersandiwara dengan memarahi anaknya dan memerintahkan salah satu anak buahnya untuk mengikuti Jackie sampai ke rumah. Di satu sisi, Alung dan Katak tengah berbahagia dengan proyek mereka berdua tatkala mendapatkan uang banyak melalui media perjudian, yang mana perjudian tersebut mereka buka dan mereka desain sendiri. Balik lagi ke Jackie, di mana kedua setan dan para anak buahnya sudah sampai di kediaman Jackie untuk kemudian membunuhnya. Namun dengan ajaibnya, sang ayah sudah mengetahui hal itu dan lebih dulu kabur sehingga bisa terhindar dari kematian. Mengetahui situasi dan kondisi yang sudah tidak aman lagi, mereka berdua pun memutuskan untuk merubah penampilan agar tidak dikenali kedua setan tersebut. Lalu setelah itu, mereka pun pergi untuk mencari kediaman Qingpei dan melalui informasi dari klan pengemis, pada akhirnya Qingnam pun bertemu dengan Qingpei. Di sini mereka berdua berdiskusi membahas bagaimana jalan keluarnya agar bisa hidup aman tanpa gangguan para setan. Lantas, kalian pasti ada yang bertanya-tanya, kenapa tidak dilawan saja? Toh anak mereka berdua pun sudah dewasa. Tidak semudah itu, bosku. Karena Qingnam dan Qingpei belum sepenuhnya percaya kepada anaknya masing-masing lantaran Jackie dan Alung jarang berlatih kungfu. Itulah yang sedang mereka berdua pikirkan saat ini. Singkat cerita, esok pun tiba. Para setan dan anak buahnya datang di kediaman markas klan pengemis dan langsung membantai Sui beserta anak buahnya karena kedua setan tersebut sudah mengetahui bahwa klan pengemis yang menyembunyikan keberadaan Qingnam dan Qingpei. Dirasa klannya tak mampu meladeni perlawanan kungfu dari komplotan setan dan anak buahnya,
Sui pun menyuruh anaknya untuk pergi dari sini dan mengabarkan hal ini kepada Ching Pei. Dengan perasaan tak rela, Aling pun menuruti sang ayah. Dan sudah bisa dipastikan Sui beserta sisa anak buahnya yang ada di situ mati di tangan komplotan setan. Setibanya di rumah Alung, Aling pun langsung memberitahu hal ini dan mereka pun bergegas pergi dari kediamannya untuk kemudian mencari Ching Nam dan Jackie. Hari-hari berjalan seperti biasanya di mana Katak kembali mencari uang dengan cara menipu. Ketika berhasil mengelabui orang tersebut, disitulah Jackie tiba-tiba masuk dan mengetahui trik dari Katak. Alhasil, Kataklah yang justru dikejar oleh Jackie. Akan tetapi yang Jackie tak sadari, sang ayah tengah diserang oleh komplotan setan di kediaman Ching Pei. Dari sini peran Ching Nam sebagai ayah Jackie pun selesai. Usai mencari uang, Jackie kembali menemui sang ayah di rumah Ching Pei. Dan betapa terkejutnya ia ketika melihat kondisi rumah pamannya sudah hangus terbakar. Jackie pun larut dalam kesedihan karena mengetahui ayahnya sudah mati. Dari sini, Jackie bergegas mencari keberadaan sang paman melalui bertanya kepada para klan pengemis. Namun yang terjadi adalah Jackie dianggap bagian dari komplotan setan sehingga dirinya pun diserang. Atas kejadian tadi membuat salah satu di antara mereka melaporkan hal ini kepada si Aling. Sementara Jackie masih terus menyerang pengemis lainnya namun tetap tak mendapatkan informasi. Jackie pun meminta pemimpin mereka untuk menemuinya di sebuah restoran tempat ia bekerja sekarang. Aling pun bergegas menuju ke restoran tersebut dan membawa semua pasukannya untuk memancing Jackie keluar. Setelah bertemu, mereka yang tak mengenal satu sama lain masih bertanya-tanya kenapa Jackie mencari Ching Pei. Akan tetapi Jackie bukannya menjawab malah mengulur-ulur waktu sehingga membuat Aling semakin curiga lantas langsung menyerangnya. Namun itu bukan masalah berat bagi Jackie karena justru Aling yang dipermainkan oleh Jackie. Belum selesai Jackie mempermainkan Aling, Ching Pei pun datang dan melerainya. Sembari menuju ke rumah, Jackie diminta untuk lebih sering berlatih agar mengantisipasi jikalau setan tiba-tiba datang. Ching Pei juga menceritakan perilaku Alung yang selalu saja malas-malasan dalam berlatih. Alung yang tak sengaja mendengar hal itu merasa sedikit emosi lalu pergi bersama Katak. Keesokan harinya terlihat Jackie masih merunengi mendiang sang ayah. Aling pun mencoba menenangkannya. Lalu Jackie bertanya kepada Aling bagaimana kungfu yang Alung miliki. Aling pun menjawab dengan kata-kata yang tak meyakinkan. Untuk itu, Jackie berinisiatif mengetes ilmu bela diri Alung dengan cara merusuh di sebuah perguruan. Hasilnya bisa kita lihat Alung lumayan menguasai ilmu dari sang ayah. Meski setelah itu ia harus mengalami sedikit cedera. Alung pun diminta Jackie untuk lebih serius lagi dalam berlatih. Dan secara spontan, Katak meminta diajarkan sedikit ilmu yang Jackie miliki. Jackie pun menurutinya dan hasilnya Katak mampu mengalahkan sang debt collector yang tak sengaja bertemu dengannya. Tapi sialnya jurus tersebut diketahui oleh kedua setan yang kebetulan melewati lokasi tersebut. Dan naasnya Katak pun harus mati di tangan mereka berdua.
Setelah berhasil mengetahui Ching Pei berada, kedua setan tersebut menjebak Ching Pei dengan cara menaruh mayat katak di dalam tempat tidur. Dari sini sudah bisa dipastikan Ching Pei dan Aling pun selesai memerankan aksinya di film ini, alias tewas. Misi balas dendam pun dimulai, di mana terlihat Jackie tengah mengasah ilmu bela dirinya dengan cara berlatih. Sementara Alung menyalurkan bakat lainnya, yaitu dengan cara membuat jebakan untuk mempermudah mereka dalam mengalahkan setan dan antek-anteknya. Setelah siap, pertarungan pun dimulai. Hingga puncaknya, seperti pada umumnya di kebanyakan film, pada endingnya Jackie dan Alung pun berhasil mengalahkan kedua setan tersebut. Dan film pun langsung selesai. Oke guys, mungkin sekian dulu untuk pembahasan video kali ini. Kasih gua komentar kalau ada kesalahan di bawah ya. So, sampai ketemu lagi di next video Jackie Chan-nya. Thanks for watching, see you the next video. Peace always and see you again man.